Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih. Nama saya Dr. Ifida Dewi Amrisuci, SH, MH, MKN. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Jana Badra di Yogyakarta. Mata kuliah pengampu saya adalah hukum perusahaan dan kepalitan dan beberapa hukum yang lain. Karena saat ini saya akan mengajarkan tentang hukum kepalitan. Karena keahlian saya ada pada hukum kepalitan dan PKPU. Pada saat ini yang saya ajarkan adalah tentang kepalitan BUMN dan BUMD dalam perspektif hukum kepalitan dan kepentingan publik. Jadi BUMN dan BUMD serta kepalitan itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam konsideran hukum kepalitan itu adanya suatu pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kalau tidak segera dijalankan pada para pelaku usaha, maka menimbulkan dampak buruk bagi kepentingan ekonomi nasional. Kemudian kalau BUMN, BUMD itu ada hal di sana yang kepentingan publik. Itu yang juga harus diperhatikan. Oleh karenanya saya akan mengajarkan kepada mahasiswa saya bagaimana senangnya belajar tentang hukum kepalitan dan problematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah hukum perusahaan dan hukum kepalitan. Yang pertama ini kan kita problematika kepalitan BUMN dan BUMD dalam perspektif hukum kepalitan. Jadi di sini gimana sih mekanisme sita umumnya, gimana sih kepalitan memandang problematika pada BUMN dan BUMD. Kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang itu ya. Jadi tentang gimana prinsip-prinsipnya bagaimana, terus keberlakuannya bagaimana, dengan publik itu bagaimana. Nah, itulah yang nanti kita teruskan pada PKPU. Apa sih sebenarnya PKPU? Bagaimana sih kepentingan dari PKPU? Mungkin gitu ya. Kemudian ada yang bertanya saat ini? Dengan mata kuliah yang kemarin mungkin ada yang kurang mengerti, Mas Rudi Pradoko, Pak Andri, sama Mbak Anna Aprilia. Ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah ini? Yang kemarin-kemarin mungkin Pak Andri kemarin sepertinya mau tanya apa itu? Prinsip ya? Iya Bu, ini apa? Oke. PKPU sebagai model rekonstruksi dalam kepalitan BUMN dan BUMD, di mana PKPU tidak menghapus prinsip paritas kreditorum. Ini Itu ya. hubungan Itu yang antara. mau ditanyakan. Boleh. Iya. Memang kita kan belum masuk sebenarnya di mata kuliah ini, tetapi tidak apa-apa. Berarti Pak Andri sudah membaca ini. Jadi gini, Iya, Bu. prinsip paritas kreditorium itu adalah prinsip utama, fundamental dalam sistem mekanisme sita umum. Jadi dia itu, prinsip ini merupakan prinsip bahwa janji dari hukum kepalitan untuk membayar semua kreditur secara bahwa mereka akan dibayar. Semuanya itu setara akan dibayar, itu janjinya. Oleh karenanya, di dalam PKPU pun itu tetap akan dilakukan prinsip ini. Jadi prinsip paritas kreditorium, prinsip pari passu pro rata partes, struktur kreditor, itu tetap dilakukan. Karena ini merupakan prinsip fundamental, prinsip janji dari kepalitan peranata hukum ini untuk membayar semua kreditur secara setara. Membayarnya dari mana? Yaitu dari budel pailit. Oleh karenanya budel pailit itu sangat dijaga oleh kurator. Pasal 69 itu kan dijelaskan. Tetapi kalau
pada posisi PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang itu yang mengurus adalah pengurus. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau di sini eksistensi dari debitur itu masih ada ketika pada posisi PKPU. Tetapi debitur ini eksistensinya sudah ada ketika pada posisi kepailitan. Oleh karenanya, mengapa PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang inilah yang diinginkan untuk dijalani sebelum proses pilot. Mungkin gitu Mas Andri? Ya, Gitu ya. Ada yang lain? Mungkin Mbak Ana, Pak Rudi? Monggo bertanya, Pak Rudi Pradoko. J, Bu. Eh, Kalau saya melihat memang prinsip paritas ini solusi buat semuanya, Bu. Baik itu debitur maupun kreditur, nggih. Agar Terutama tidak, pada paradigma kolektif proceeding. Jadi kalau ya, nggih, punya rame-rame. Oke, lanjut. nggih. Kalau tujuan dan kegunaan PKPU sebelum proses dipilotkan berarti ya, Bu. Ya. Oh, yang mau ditanyakan itu ya Mas ya. Kalau tujuannya ini sebenarnya untuk going concern. Memang Oh, untuk keberlanjutan. Jadi supaya apa? Supaya perusahaan ini tetap bisa berlanjut, tetap tidak menjadi pailit gitu, tidak menjadi bangkrut, tidak menjadi perusahaan ini hilang. Tetapi kalau seandainya perusahaan ini sudah bisa akan apa namanya keberlanjutannya, baik itu dengan rescheduling, restructuring, dia bisa perusahaan ini bisa berlanjut, maka peranata hukum atau PKPU inilah yang diperlukan. Tujuannya itu untuk going concern, keberlanjutan usaha, sehingga usahanya itu tetap akan berjalan. Mungkin begitu, Mas Rudi. Ada lagi sebelum saya lanjut di nggih. PKPU? Cukup dulu, Bu, nanti sambil jalan. Monggo dilanjut untuk PKPU-nya pada nomor 24 kalau nggak salah nih. Kemarin kita meneruskan itu Nggih, aja. kemarin di halaman 24, Bu, coba saya ini. Terkait BUMD, Bu. Oke, BUMD. Monggo, ini masih 20, 23. Nah, ini di sini dituliskan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagai alternatif restrukturisasi BUMN BUMD. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa BUMN BUMD itu adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara. Akan sangat sulit juga jika budel pilotnya itu sudah didaftarkan pada negara melalui Menteri Keuangan. Karena apa? Akan sulit untuk dieksekusi. Untuk mengeksekusinya harus minta izin kepada Menteri Keuangan. Nah, oleh karenanya atau BUMN BUMD ini sebagai publik, sebagai perusahaan publik, kalau seandainya di ini juga masyarakat akan kehilangan. Contohnya mungkin mereka punya lapangan sepak bola, mungkin di depan kantornya mereka punya tempat apa itu untuk apa pemberhentian bis atau lain-lainnya yang merupakan eh, kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Itulah makanya sebelum adanya kepailitan, jika supaya tidak terjadi pailit, maka dilakukan adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, alternatif restrukturisasi, alternatif direstruktur, entah restrukturnya itu dengan penggantian direktur atau hutangnya diganti atau rescheduling utangnya di reschedule tadinya 1 tahun tinggal 1 tahun menjadi di reschedule menjadi 10 tahun atau bagaimana. Dan kemudian yang paling enak PKPU ini adalah dia bisa sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau umpamanya, oke, saya rencana perdamaian, ini kan harus melalui rencana perdamaian PKPU ini. Pada saat perdamaian, ini rencana perdamaiannya oleh debitur bilang, saya mampunya hanya sebagian yang saya bayarkan. Nah, dari sebagian yang dibayarkan itu, kemudian akan dilakukan perdamaian, yaitu dengan apa? Dengan pengambilan suara. Dari pengambilan suara dapat apa? Dapat namanya akta, bukan akta, perjanjian perdamaian yang kemudian disahkan menjadi homologasi.
nanti dari homologasi. Tetapi harus diketahui bahwa hukum kepailitan homologasi itu sifatnya inkrah van Gewisde, mempunyai kekuatan hukum yang tetap tapi terbatas. Dia hanya terbatas, jadi 287 itu mengatakan, pasal 287 mengatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tetapi berdasarkan apa kekuatan hukum yang tetap? Berdasarkan pasal 282. Jadi hanya terikat pada berita acara. Itu pada pasal 282. Mungkin gitu. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, di sini dikatakan bahwa PKPU itu memang sistem hukum kepailitan modern. Yang ada mungkin hanya beberapa negara yang mempunyai PKPU ini, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dulu kenapa PKPU ini diteruskan? Sekitar beberapa tahun yang lalu itu kan ada moratorium ya. Moratorium itu kan juga penundaan yang diberikan kepada perusahaan. Tetapi hanya moratorium aja, tidak menyelesaikan setelah ini bagaimana. Tetapi di dalam PKPU ya, kalau seandainya nantinya itu debitur itu prestasi atau tidak menjalankan prestasinya, maka homologasi ini bisa dimintakan pembatalan. Nah, dengan pembatalan itu dikasih waktu 30 hari, oke, 30 hari saya kasih waktu untuk kalian menyelesaikan debitur. Nah, ketika 30 hari pun tidak bisa, maka akan diputus pailit. Jadi tetap pada kerangka, tetap pada koridor pailit. Sehingga sistem kolektif, paradigma kolektifnya tetap. Karena memang ini, hukum ini adalah pergeseran dari paradigma individual yang 1131 menuju kepada paradigma hukum kepailitan, yaitu berupa sita umum yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Monggo, dilanjut. Jadi di sini ada namanya instrumen deliberatif. Salah satu karakter dari PKPU adalah mekanisme voting. Jadi dia PKPU ini dilanjutkan dengan sistem voting. Jadi setiap putusan yang dilakukan oleh, makanya ada 282, berita acara voting itu tadi yang ditulis lengkap oleh panitera, atau kalau di sini dikatakan sekretaris, itu karena apa? Karena hakim pemutus itu tetap tidak melihat itu bahwa putusan itu dari mereka sendiri, tetapi putusan ini dilakukan atas dasar voting, atas dasar perdamaiannya itu melakukan pengambilan suara. Nah, sehingga pasal-pasal sebelumnya itu. Jadi harus pengambilan suara itu, Mas. Makanya inkrah van Gewisde-nya mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu dari berita acaranya ini. Jadi tidak semuanya itu terus bisa seperti inkrah van Gewisde atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti halnya perkara-perkara perdata pada umumnya, tetapi dia hanya terikat pada berita acara pada pasal 282. Monggo, silakan ada yang ditanyakan lagi. Mungkin Pak. Bu, terkait dengan mekanisme voting perdamaian ini, Bu, yang melibatkan seluruh kreditur, ya. Berarti otomatis nanti dari pihak ini, yang BUMD-nya ini mengundang seluruh kreditur yang ini, Bu, yang menjadi... Enggak, ini diwakili oleh pengurus kan? Diwakili oleh pengurus. Kalau kepailitan itu diwakili, kalau kepailitan itu secara otomatis bukan hanya diwakili, tetapi sudah sebagai walinya itu adalah kurator namanya. Tetapi kalau PKPU itu dia masih sebagai wakil, pengurus itu sebagai wakil. Tetapi debitur sudah tidak boleh lagi, bahasa Jawanya cawe-cawe terhadap harta kekayaannya. Semua diurus oleh pengurus. Eksistensi dari debitur itu masih ada. Kalau kepailitan kan eksistensi nggak ada, dia sudah jadi wali. Kurator itu kan sudah jadi wali, bukan lagi sebagai wakil lagi sama halnya seperti pengurus. Tetapi kalau di PKPU itu dilakukan oleh pengurus, sehingga bukan debitur. Kalau debitur kan sama aja, tidak ada peranata hukumnya yang dimaksudkan sebagai peranata hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, gitu. Jadi pengurus semuanya tetap sama dengan kepailitan, harus mendaftarkan. Para kreditor itu harus mendaftarkan utang-utangnya kepada pengurus. Kemudian pengurus menilai, kemudian pengurus memanggil
debitor. Coba dilihat. Kalau kepailitan tidak seperti ini. Coba dilihat ini benar nggak utang-utang mereka. Jadi debitor, pengurus juga memanggil debitor untuk melihat, untuk mencocokkan piutang-piutang mereka itu sama, baru dilakukan rapat-rapat kreditor. Dari rapat-rapat kreditor ternyata ditemukan jalan keluar, ternyata perdamaian itu berhasil, maka dengan perdamaian itu berhasil, masuklah pada homologasi. Bagaimana Bu kalau perdamaian itu tidak berhasil? Ya, kalau perdamaian yang terjadi adalah putusan pailit dengan tidak berhasilnya perdamaian dengan putusan pailit. Mungkin gitu, Pak Rudi. Ye, siap Bu. Terus lanjut. Mungkin Pak Anu mau tanya lagi? Monggo. Pelindungan going concern melalui PKPU. Nah, ini yang paling penting, tujuan yang ditanyakan sama Pak Rudi tadi ini. Keunggulan utama PKPU terletak pada kemampuannya mempertahankan prinsip going concern, keberlanjutan usaha. Jadi dia tidak dihentikan begitu saja, tetapi dia masih berlanjut usahanya. Jadi J. Lawrence itu mengatakan bahwa menjaga bisnis tetap hidup seringkali menghasilkan pemulihan yang lebih besar daripada likuidasi. Kalau pada posisi kepailitan kan pada posisi likuidasi. Demikian juga keberhasilan dari PKPU itu tidak hanya diukur dari tingkat pembayaran utang, tetapi juga keberhasilan menjaga fungsi pelayanan kepada masyarakat. Jadi PKPU dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ganda, dual protection mechanism, yaitu perlindungan terhadap kreditor sekaligus perlindungan terhadap kepentingan publik. Karena apa? BUMN, BUMD itu kan merupakan kepentingan publik yang sama seperti saya. Makanya masyarakat itu juga sebenarnya merupakan seorang kreditor. Tetapi PKPU ini yang harus dijalankan ketika BUMN, BUMD itu mengalami pailit. Mungkin kasus pada saat, jadi harus benar-benar konsen, kita harus benar-benar konsentrasi gitu. Nah, di sini peran hakim dalam homologasi. Tahap homologasi perdamaian dalam PKPU menjadi titik krusial. Karena apa? Disinilah hakim melakukan pengujian terhadap kelayaan dan keadilan. Rencana perdamaian. Peran hakim tidak sekedar administratif, tetapi substansi. Jadi kalau Aharon Barok itu mengatakan, Aharon Barak, hakim dalam sistem hukum modern harus memastikan keseimbangan nilai melalui interpretasi melalui interpretasi yang berorientasi pada tujuan hukum. Apa tujuan hukum? Keadilan. Jadi dalam PKPU, BUMN, BUMD, hakim dapat menilai apakah rencana perdamaian tidak hanya adil bagi kreditor, tetapi juga tidak mengancam keberlanjutan pelayanan publik. Dengan demikian, homologasi menjadi instrumen kontrol publik dalam prosedur kepailitan privat. Jadi memang homologasi ini yang diinginkan. Dianggap selain homologasi itu sebagai titik temu untuk going concern, karena homologasi ini kan adalah pengesahan perdamaian dalam PKPU. Jadi ketika dilakukan perdamaian, sudah voting dan lain sebagainya, untuk mengesahkannya kepada hakim pemutus, ya itulah yang namanya homologasi. Ada yang ditanyakan? Monggo. Atau dilanjut? Kita punya waktu tinggal dikit. Pak, ini Mbak Ana tanya. Oh iya ya, Mbak Ana juga punya kewajiban ini ya. Kita kan setiap kuliah ini juga kita rekam ya. Kalau kuliah sistem Zoom meeting ini kita rekam supaya besok-besok itu saudara-saudara bisa membuat ngupload atau bisa dibaca didengarkan kembali sehingga semoga juga bisa menjadi lebih tahu, lebih paham tentang hukum kepailitan. Hukum kepailitan ini memang hukum yang lex spesialis, hukum yang benar-benar dipelajari itu tingkat
pembelajaran atau tingkat belajarnya itu sedikit sulit, tapi enggak. Saya yakin kalau saya mengajar pasti semuanya bisa. Makanya kan saya senang dengan kelas ini karena selalu bertanya aktif, mumpung ada bukunya ini, buku berjalannya. Iya. Konten yang Bu, ditanyakan menanya lagi Bu, boleh. terkait mekanisme pengajuan PKPU Bu untuk BUMD yang merasa sudah kurang sehat sebelum dipilotkan. Ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nggih. Penundaan kewajiban pembayaran utang itu bisa diajukan sebelum pilot, sebelum proses pilot, jadi sebelum pengajuan permohonan pilot, dan bisa dilakukan saat sidang-sidang awal kepailitan, permohonan kepailitan. Kenapa demikian? Jadi ketika perusahaan, dan itu bisa dilakukan permohonannya itu oleh debitur atau oleh kreditur. Jadi seandainya begini, ketika debitur merasa dirinya, aduh besok saya nggak bisa bayar ini, karena kemarin saya sudah terlambat bayar kepada kreditur, depan saya nggak bisa. Nah, dari situ dengan perkiraan saja, debitur sudah bisa mengajukan permohonan PKPU. Tetapi biasanya kalau sudah ada permohonan PKPU itu ya rencana perdamaiannya sudah ada, harusnya begitu. Jadi itu dia bisa mengajukan. Kalau nggak salah, untuk PKPU sementaranya itu 3 hari setelah pengajuan. Nah, kalau seandainya pada saat kreditor yang meminta, itu kalau kreditor dapat memperkirakan sama perkiraan dari debitor atau perkiraan dari kreditor. Jadi kalau kreditor memperkirakan, aduh debitor ini kayaknya sudah 2 kali nggak bayar deh. Bagaimana kalau seandainya saya mengajukan PKPU? Jadi tapi harus diketahui bahwa PKPU itu diajukan harus dengan etikat baik. Jangan hanya untuk menjatuhkan supaya dia pilot. Karena apa? PKPU ini kalau tidak disetujui, maka dia akan pada posisi akan pilot pada saat voting, disetujuinya PKPU atau tidak itu pada saat voting untuk perdamaiannya setuju aja. Jadi setiap tahap bisa mengakibatkan pilot. Oleh karenanya PKPU ini harus benar-benar dengan etika baik, bukan menjatuhkan. Gitu mungkin, Mas Terima Rudi. kasih Bu. Mungkin ada yang lain? Ini yang paling bawah apa ini? Ini bisa kita lanjut pada minggu depan ya. Coba bawahnya yang warna kuning ini apa ini, Mas? Pak Rudi. PKPU, bukan bawahnya lagi terus. Yang ada gambar bunganya. Terus nanti, nah ini. Jadi di sini ada hasil analisa dalam bentuk konsepnya itu adalah PKPU menunjukkan bahwa solusi atas problematika kepalitan BUMN BUMD tidak terletak pada pengecualian dari hukum kepalitan, melainkan pada pemanfaatan mekanisme restrukturisasi yang telah tersedia dalam sistem hukum itu sendiri. Melalui PKPU, prinsip kepalitan, kepentingan publik, dan keberlanjutan pelayanan dapat dipertemukan dalam satu kerangka normatif. Dengan demikian, PKPU berfungsi sebagai jembatan institusional antara hukum privat dan hukum publik, sekaligus menjadi bentuk konkret reinterpretasi asas kepalitan dalam negara kesejahteraan. Itu sudah cukup, kita lanjut besok minggu depan ya. Bu, Siap, siap. Ya, siap Bu. Mas Andri, Mbak Ana. Siap. Sabar kalau gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ifida. Pak Rudi Pradoko. Makasih, Bu. Makasih Bu. Baiklah, saya barusan sudah menyelesaikan mengajar hukum kepailitan dan PKPU. Dan saya senang sekali karena mahasiswa sangat serius dan banyak bertanya. Saat ini subbab bahasanya adalah tentang
problematika kepailitan BUMN dan BUMD dalam perspektif hukum kepailitan dan kepentingan publik. Kemudian untuk mata kuliah selanjutnya saya memberikan kepada mahasiswa untuk mempelajari supaya pada kedepannya dapat menanyakan lagi hal-hal yang lain. Terima kasih.